Oke sahabat, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aryan Skamandanu. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai khasiat atau cara kerja dari teh Blesti ini. Perlu kita ketahui bahwa teh Blesti ini sangat baik untuk kesehatan. Tanpa kita menyadari, selama ini kita sebenarnya sudah banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat berbahaya, baik itu zat kimia, zat pengawet, maupun zat-zat racun yang ada di dalam makanan. Salah satu contoh adalah nasi. Nasi sebenarnya secara tidak langsung itu ada kandungan sedikit zat racun ya, karena dari pertama kita menanam padi sampai akhirnya perawatan panen itu selalu menggunakan pestisida. Saya akan memberikan tutorial tentang cara menyeduh teh Blesti yang baik dan benar. Nah, dalam menyeduh teh Blesti itu tidak sama dengan menyeduh teh-teh yang lain. Jadi kalau Blesti itu air panasnya dulu yang dituang. Kemudian ukuran panasnya itu sekitar 80 derajat. Intinya suhu yang baik adalah 80 derajat. Jadi kalau misalkan airnya masih 100 derajat atau masih baru mendidih, usahakan bisa dituangkan tetapi didiamkan dulu agar uap-uapnya keluar, agar suhunya agak menurun. Kemudian setelah air panas dituangkan, maka saatnya kita menuangkan teh. Biarkan tehnya ini menurun dengan sendirinya. Sambil kita menunggu, sekarang coba kita perhatikan. Oke. Jadi bagaimana reaksi nasi ini ketika kita teteskan dengan cairan berbahan kimia? Oke, untuk tehnya karena di bagian atas sudah tidak ada yang menurun, nah bisa kita aduk. Oke, coba kita perhatikan teman-teman. Ya. Jadi dari sekian tahun kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat racun atau zat kimia atau zat-zat pengawet yang lainnya, tidak kita sadari sebenarnya seperti inilah yang terjadi di dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsi teh Blesti ini secara rutin, niscaya zat-zat berbahaya yang ada di dalam tubuh kita itu perlahan-lahan akan dinetralisir. Dinetralisir melalui apa? Melalui keringat, melalui kotoran. Misalkan kan kadang-kadang kalau kita setelah kita meminum Blesti ini, yang terjadi adalah kita akan mengeluarkan keringat. Secara tidak langsung zat-zat berbahaya di dalam tubuh kita itu akan keluar mengikuti keringat kita. Kalau pertama kali meminum itu pasti yang terjadi selalu ingin buang air kecil secara terus-menerus. Kadang BAB-nya yang dulunya hanya 1 hari sekali, bisa jadi dalam 1 hari 1 malam dia bisa sampai 4 kali untuk pertama kali. Tapi setelah 3 hari, di atas 3 hari itu akan normal kembali. Proses yang terjadi itu adalah proses mengeluarkan zat-zat berbahaya. Nah sekarang
Coba kita lihat apa yang terjadi ketika cairan yang sudah berwarna hitam ini kita siramkan dengan air teh. Oke, kita siramkan sedikit, sudah mulai berubah. Oke, sudah mulai berubah. Iya. Nah, air yang hitam tadi itu hitamnya sudah hilang ya, sudah hilang dan mengikuti warna kuning. Nah, untuk warna kekuningan ini sebenarnya adalah warna teh ya. Warna teh. Karena teh kan tidak bening. Jadi sebenarnya ini airnya bening, tapi kan masih ada cairan teh sehingga dia masih berwarna kuning. Inilah yang terjadi. Jadi kalau kita mengkonsumsi black tea secara perlahan-lahan, black tea itu akan mengikis zat-zat berbahaya yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya seperti tadi, air yang tadinya berwarna hitam ketika disiramkan black tea itu warnanya hitamnya sudah hilang. Kalau teman-teman ingin meminum black tea ini, yang lebih bagus adalah minum selagi hangat. Jadi jangan sampai biarkan dingin, karena kalau sudah dingin itu tidak maksimal lagi khasiatnya. Ampas dari black tea ini bisa bermanfaat juga kalau misalkan ada luka bisa ditempelkan dengan ampas teh ini. Kalau misalkan ada banyak jerawat bisa ditempelkan, dilulurkan seperti ini. Ya, dilulurkan dalam muka. Jadi yang mempunyai flek hitam, jika terus menerus menggunakan lulur dengan ampas teh ini, itu flek hitamnya pelan-pelan akan berkurang. Kemudian wajah yang tadinya berminyak itu secara perlahan-lahan akan hilang. Jadi selain bisa digunakan sebagai obat luka dari ampas ini, bisa juga digunakan sebagai campuran dari bahan kecantikan. Apa efek yang terjadi ketika kita lulurkan di wajah? Nah, biasanya kalau pertama kali kita menggunakan di wajah itu akan terasa gatal ya, gatal. Jadi kalau terasa gatal, teman-teman jangan takut. Jadi proses gatal itu adalah proses obat ini masuk ke dalam pori-pori kulit kita. Tapi kalau awalnya saya sih memang sering menempelkan di wajah, tapi karena saya juga mempunyai peliharaan ayam, saya cenderung mengumpulkan ampas teh ini untuk campuran pakan ayam. Nah, setelah video ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih cara mencampurkan ampas teh ini di dalam pakan ayam ya. Itulah video singkat dari saya mengenai testimoni dari produk black tea ini. Bagi teman-teman yang berminat ingin membeli, bisa menghubungi member terdekat yang ada di wilayah Anda, atau bisa menghubungi nomor saya ya. Nomor saya akan saya cantumkan di dalam kolom deskripsi. Nanti Anda bisa hubungi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa komen di channel ini. Kemudian bukan cuma itu, member black tea itu tersedia di seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu informasinya lebih jauh, kalau memang tetangganya ada yang menjadi member black tea, bisa datang ke rumah tetangganya untuk meminta penjelasan lebih jelas. Siapa tahu ada yang ingin bergabung menjadi member, bergabung menjadi mitra, agar Anda bisa mendapatkan produk-produk yang lebih murah. Silahkan Anda datangi mitra black tea yang terdekat ya. Bukan, karena black tea bukan cuma saya, tapi banyak. Jangan bertanya kepada orang yang bukan mitra black tea, karena nantinya dia akan memberikan Anda pemahaman yang tidak baik. Jadi nanti saya akan memberikan konten khusus tentang
bagaimana sih tanggapan masyarakat setelah mengenal Blesti. Memang sih ada yang baik, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatifnya seperti apa, yang positifnya seperti apa. Nah, untuk menghadapi tanggapan negatif seperti apa, nah nanti saya akan membuatkan konten khusus tentang hal itu. Jadi saya juga sebenarnya baru-baru bergabung, belum lama, tapi saya sudah merasakan bagaimana khasiatnya. Ya, mungkin untuk konten kali ini saya rasa cukup sekian. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa di-subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan tentunya teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang video atau penjelasan-penjelasan dari produk Blesti ini. Karena sebenarnya produk Blesti itu bukan cuma teh, tetapi masih ada produk yang lainnya. Ya, sekian dari saya. Salam sehat selalu buat kita semua.